Uh, jadi untuk hari ini sebelum kita masuk ke tindakan-tindakan lainnya, pertama tadi kita akan melakukan tindakan pembersihan fisik ya pada toraks. Nah, pertama tentu sebelum kita melakukan tindakan, apa yang harus dilakukan ke pasien? Komunikasi. Kita harus melakukan komunikasi. Komunikasinya seperti apa? Terapeutik. Perkenalkan diri, perkenalkan nama pasien, Tujuan. kontrak waktu. Oke, baik. Jadi kita mulai komunikasi dari awal ya. Selamat pagi Pak. Pagi. Oke, perkenalkan saya perawat Yarwin. Saya yang bertugas dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang. Maaf Pak, boleh saya disebutkan namanya dulu sambil pasiennya sebutkan nama, kita cek gelangnya. Sebutkan nama, tanggal lahir, kita pastikan nomor rekening di sini juga. Oke. Nah, setelah itu selanjutnya kita masuk ke untuk menjelaskan tujuan kita ke pasien. Bapak, di sini saya berencana melakukan pemeriksaan fisik pada daerah dada dan pada bagian belakang Bapak. Tentunya nanti saya akan mendengarkan suara nafas, kemudian saya akan melakukan pengetukan di daerah dada dan bagian belakang. Bagaimana Bapak? Kemudian waktunya mungkin sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Bagaimana Pak? Setuju Pak? Setuju Pak. Oke, rasanya setuju. Baik Pak, kalau begitu saya siapkan alatnya dulu ya Pak. Baik Pak, kita siapkan alatnya. Nah, untuk tindakan ini cukup prinsipnya adalah Bersih. kemudian kita cuci tangan tetap ya, cuci tangan. Terus setelah itu kita jaga privasi pasien, Tutup sampiran. kemudian pakai Oke. Pertama kita setelah tutup privasi, jaga privasi pasien, kita minta pasien untuk melepaskan pakaian bagian atas ya. Bapak boleh dilepaskan dulu pakaian bagian atas. Nah, Semua Pak. ya. Ya dibuka lagi. Tadi mulu ya. Persija. Dia menang Argentina juga gimana sih Dan? Terlalu cinta sama Indonesia sih dia. Suaranya keras kan oren. Udah bahasa sila. Rasa jeruk. Oke. Nah, pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu ya. Inspeksi berarti apa yang kita lakukan? Dilihat. Oke. Yang kita lihat pertama apanya? Simetris atau enggak? Oke, kita perhatikan dulu dinding dadanya ya. Ya. Simetris atau tidak antara kiri dan Kanan. setelah itu kita lihat pada bagian bibir dan bagian tangan pasien. Apakah dia sianosis atau tidak? Sianosis menandakan apa? Kebiruan. Apa? Kebiruan. Iya, kebiruan. Maksudnya menandakan apa yang terjadi pada pasien? Kekurangan Oksigen. atau nama lainnya apa? Hipoksia. Oke. Kemudian kita perhatikan retraksi dinding dadanya ya. Kita perhatikan pergerakan dinding dadanya. Kita perhatikan yang kiri dan kanan apakah sama, naik turunnya sama. Kalau misalkan ada kelainan, misalkan yang satunya naik, kemudian yang satunya tidak terlalu mengangkat, dicurigai terjadi apa pada pasien? Pembengkakan nggak sih? Dicurigai apa? Salah satunya adalah ditakutkan misalkan ada fraktur. Bisa ada fraktur atau adanya massa. Adanya massa, misalkan ada tumor atau semacam. Oke. Selain itu kita perhatikan pada dinding dada pasien apakah ada kebiruan, memar
karena ditakutkan pasiennya ada cedera. Karena kalau misalkan keadaan gawat darurat, misalnya misalkan pasien-pasien kecelakaan, ketika terjadi kebiruan pada dada, ada memar, ada memar, maka dicurigai pada paru-parunya itu bisa terjadi kebocoran atau terjadi pneumotoraks. Pneumotoraks. Makanya itu bahaya untuk pasien. Pneumo. Pernah nggak biasanya lihat di film-film itu yang dada yang kebiruan pasien kecelakaan, kemudian dadanya itu ditusuk dengan pulpen misalkan. Nah itu Drakor. karena ada kebocoran pada paru-paru pasien, sehingga udara yang dari alveolus itu keluar ke rongga dada, sehingga udara tersebut semakin menumpuk dan menekan paru-paru sehingga retraksi paru-paru itu terbatas. Nah makanya udaranya itu harus dikeluarkan, karena kalau itu dibiarkan pasiennya bisa meninggal. Oke, terus selanjutnya kita itu tadi ya, kita melihat adanya gangguan misalkan kelainan pada dinding dada pasien, pergerakan dinding dadanya. Misalkan terjadi barrel chest. Kalau barrel chest itu biasanya itu tadi adanya massa atau tumor pada paru-paru. Nah, setelah kita lakukan auskultasi, selanjutnya kita lakukan palpasi. Nah, untuk palpasi ini di sini untuk di poin pertamanya itu kita melihat berfokus pada bentuk normal atau abnormal pada dinding dada, mulai dari kosta, kemudian pada otot-otot dinding dada, kemudian kita perhatikan pergerakan dinding dada. Nah, untuk palpasi kita bisa merasakan mulai dari atas sampai ke bawah. Nah, di sini kita bisa merasakan jangan sampai ada massa atau ada fraktur pada kosta pasien. Kemudian kita mengidentifikasi adanya kelainan kulit ya. Kemudian kita bisa melakukan tes ekspansi. Nah, pertama kita bisa meletakkan dua tangan di bagian bawah ya. Jadi kita bisa rasakan tangan kita bisa rasakan dulu pada di CS7. Di CS7 atau 6. 1 2 3 4. CS-mu nggak terlalu terapa ya? Agak tebal ini. 1 2 3. Nah, berarti CS-nya untuk ICS 6 diperkirakan di bagian sini ya. Nah, untuk yang 2 ibu jari tadi kita lakukan di ICS ke 10. 6 7 8. Oke, berarti lokasinya adalah di batas bagian bawah dari rongga dada. Berarti antara diafragma dan rongga dada. Nah, bisa kita lakukan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita minta pasien untuk bernafas. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Nah, jadi bisa kita lihat ya, normalnya ketika pasien tarik nafas, kedua ibu jari ini dia akan memisah. Oke, coba ya. Silakan tarik nafas, Pak. Nah, kan? Nah, ketika dihembuskan dia menyatu. Oke, tarik nafas. Hembuskan. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita merasakan adanya taktil fremitus. Nah, untuk fremitus ini adalah merasakan adanya getaran pada percabangan pada bronkopulmonari pasien. Jadi ketika pasien itu bisa kita rasakan ketika pasien berbicara. Jadi biasanya kalau kita meraba bagian dada depan, anterior atau posterior,
ketika pasien berbicara itu akan terasa getarannya. Oke, jadi kita letakkan jari pada dinding toraks dan anjurkan pasien untuk mengucapkan angka 99 atau 111. Nah, nah, selain di bagian sini bisa juga kita dengarkan di bagian belakang. Coba Pak bangun. Nah, minta pasien menyebutkan misalkan 99. Coba Pak disebutkan 99. 99. Nah, di bagian sini akan terasa getarannya, ya. Nah, itu untuk palpasi. Nah, selanjutnya kita lakukan Perkusi. Nah, di sini ada titik untuk dilakukan perkusi ya. Nah, pertama perkusi dimulai dari bagian atas dinding dada menuju ke bagian bawah dada. Oke, jadi bagian atas sampai bawah. Maaf Pak ya Pak, saya lakukan penentukan dulu. Nah, masih sonor ya. Nah, bagian sini mulai redup. Berarti di bagian sini sudah masuk daerah Jantung. Nah, mulai sonor kembali ya. Iya. Kemudian untuk pada lambung bisa kita lakukan pada bagian anterior aksila. Nah, beda kan suaranya? Iya. Pada aksila, pada lambung berarti dia terdengar suara tim. Tim Bani. Nah, ini masih sonor ya. Sonor. 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 Nah, di sini mulai redup. Berarti bagian sini masuk daerah hati. Jantungnya sebelah kanan. Ya di situ. Nah, redup ya. Redup. Redup. Jadi seperti itu untuk perbedaan suara ketika kita lakukan Perkusi. perkusi. Nah, selain itu, ketika misalkan ada masalah, misalkan pada daerah sinis dextra atau sinistra ditemukan hipersonor, berarti apa yang terjadi? Hipersonor. Berarti terjadi apa? Biasanya pada pasien apa? Udara pasien yang Pneumotoraks ya. pneumotoraks. Oh, yang tadi ya. Bisa ngomong, Pak. Oke, terus kalau misalkan ada cairan, suaranya seperti apa? Oh ya, gue. Suaranya seperti apa ketika kelebihan cairan? Murmur. Ayo, ayo. Biasanya suaranya redup. Oke, baik. Itu untuk perkusi ya. Selanjutnya kita masuk untuk Auskultasi. auskultasi. Berarti apa yang dilakukan? Didengar. Kita mendengarkan suara pas. Nah, untuk mendengarkan suara nafas, biasanya kita minta pasien untuk tarik nafas kemudian dihembuskan. Nah, tujuannya adalah biasanya kalau misalkan pasien bronkopneumonia atau pneumotoraks, biasanya itu kan pasien yang kelebihan sekret ya. Nah, itu adalah untuk mendeteksi sekret pada pasien itu berada di daerah mana. Iya. Oke. Sekarang saya akan mendengarkan pada daerah toraks Bapak ya Pak. Nanti Bapak saya minta untuk tarik nafas kemudian dihembuskan. Oke. Silakan tarik nafas Pak.
nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Oke. Normalnya pada hampir pada bagian dada biasanya didengarkan suara nafas vesikular. Suara vesikular itu dia tarikan nafas itu lebih halus. Nah, itu yang disebut dengan suara nafas vesikular. Nah, biasanya kalau misalkan pada pasien yang terdapat sekret berarti ada suara nafas tambahan apa? Suara nafas apa? Suara nafas rongki ya. Bisa didengarkan ketika terdapat sekret pada pasien. Berarti masalah keperawatan yang muncul apa? Apa? Biasanya jalan nafas tidak efektif. Nah, itu untuk auskultasi untuk toraks. Nah, selain itu kita juga melakukan auskultasi pada bunyi jantung. Nah, untuk bunyi jantung tadi bunyi jantung berapa? CS. Bunyi jantung berapa? Oke, coba yang ini. Bunyi jantung 1 didengarkan daerah mana? CS5 dan 4. pada katup apa? Katup apa dan apa? Mitra dan trikus. Coba ini suara jantungnya biasanya bagaimana? Untuk bunyi jantung 1. Bunyi jantung 1. Loop ya. Sekarang kita dengarkan bunyi jantung 1. Nah, tadi bunyi jantung 1 pada CS berapa? CS 5 dan 4. Oke. Jadi dia mid clavicula CS 5. Claviculanya ini berarti bagian tengah ya. 1 2 3 4 5. Berarti bagian sini ya. CS 5. Oke. Sekarang ini yang mitra. Sekarang kita ke trikus Cupidalis. ICS ke 4. Oke. Setelah itu kita ke ICS dextra atau sinistra? Oke, kita ke dextra dulu ya. ICS 2. Oke, jadi bunyinya dup dup dup, beda dengan yang jantung 1 tadi ya. Oke. Apa? Dia dikatup apa di sini? Katup aorta. Sekarang kita ke sinistra. Sinistra katup apa? Oke. Jadi seperti itu ya untuk mendengarkan bunyi jantung 1 dan 2. Kemudian untuk bunyi 3 dan 4 itu adalah bunyi jantung tambahan ketika diketakutan ada kelainan ya. Misalkan katup pasien itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, pertanyaan sampai sini?
Oke, jadi kita sudah melakukan inspeksi, kemudian Palpasi, terus perkusi, dan auskultasi. Oke. Setelah itu, setelah tindakannya selesai, kita komunikasi dulu ke Pasien. Bapak untuk tindakannya sudah selesai ya Pak. Untuk nanti hasilnya nanti akan disampaikan dari hasil kesimpulan dari pemeriksaan tadi. Oke. Siapa? Izin ke toilet, Pak. Untuk selanjutnya, Bapak posisinya mau seperti ini atau bagaimana Pak posisinya? Sepertinya aja ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak sudah bisa pakai bajunya kembali. Nanti kalau misalkan ada keluhan atau ada yang mau disampaikan nanti bisa hubungi kami di nurse patient ya Pak. Oke, baik kalau begitu saya tinggal ya Pak. Oke, kita kembalikan pasien ke posisi semula, posisi senyamannya. Kemudian ketika pasien sudah memakai baju, buka kembali. Kemudian lepas handphone, cuci tangan dan dokumentasi. Dokumentasi adalah kita laporkan semua dari hasil pemeriksaan fisik yang kita lakukan. Oke? Oke, Paham sampai sini? insya Allah. Oke. Ada pertanyaan? Belum. Oke, pakai bajunya. Persija Jakarta. Ini udah ya?